wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Maheswari dengan NIM 330302200076. Perkenalkan, nama saya Nova Norma Arif, NIM akhir 73. Perkenalkan, nama saya Azahra Rahma Oktaviani dengan NIM akhir 042. Perkenalkan, nama saya Syahada Dinafina dengan NIM akhir 084. Kami dari kelompok 5 akan menganalisis kasus asusila oleh wisatawan asing di tempat-tempat suci kawasan Bali. Materi pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengapa fenomena kasus asusila kerap terjadi. Yang kedua, saya akan bahas bagaimana tindakan tegas warga Bali terkait kasus tersebut. Yang ketiga, yaitu dalam kasus tersebut melanggar apa saja yang ada di Bali. Dan yang terakhir adalah sanksi adat dan sanksi pidana seperti apa yang akan diterapkan kepada wisatawan tersebut. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengapa sih fenomena kasus asusila itu kerap terjadi. Fenomena dari kasus asusila itu kerap terjadi dikarenakan beberapa faktor, termasuk kurangnya kesadaran, adat, tradisi, juga serta keagamaan. Menurut seorang akademisi Hindu, maraknya kejadian tak senonoh di kawasan suci lebih disebabkan oleh kurangnya pengawasan. Pengawasan tersebut biasanya dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab, serta kurangnya kesadaran umat yang berada pada tempat suci tersebut. Selain itu, juga beberapa faktor seperti faktor stimulasi, dampak alkohol, dan kurangnya pemahaman tentang budaya, adat, tradisi, dan keagamaan juga dapat melatar belakangi terjadinya kasus asusila. Kasus-kasus asusila yang viral pada media sosial juga sering menyita perhatian masyarakat. Dan viralnya suatu kasus di media sosial menjadi salah satu cara bagi korban agar kasusnya segera diproses oleh kepolisian. Oleh karena itu, peningkatan pengawasan, edukasi, dan kesadaran akan budaya, serta adat juga mampu untuk mengurangi kasus-kasus asusila tersebut. Dan selain itu, kurangnya perhatian pada kasus asusila seperti ini sangat sering terjadi di kawasan masyarakat. Banyaknya tanggapan buruk yang dilontarkan kepada korban, yang membuat para korban ini menjadi takut untuk membicarakan dan melaporkan hal yang mereka alami. Namun, penting diingat bahwa kasus-kasus asusila seperti ini tidak dapat dibenarkan dan harus ditindak tegas. Penerapan sanksi adat bagi mereka yang melanggar di kawasan suci dapat menjadi salah satu upaya untuk mencegah kasus asusila ini terjadi. Selain itu, pihak-pihak yang memiliki kewenangan perlu mengawasi secara ekstra siapa saja yang masuk ke dalam kawasan suci tersebut. Sekian dari materi yang saya paparkan dan dilanjut pada materi kedua. Baik, yang kedua saya akan membahas tentang bagaimana sih tindakan warga Bali terkait dengan kasus tersebut. Nah, sanksi adat yang diberikan itu memberikan edukasi terhadap budaya Bali. Nah, dalam tindakan pidana itu pada pokoknya terdapat 4 unsur penting, yaitu ada perbuatan yang dilakukan pada perseorangan, kelompok atau pengurus adat itu sendiri, perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat, perbuatan itu dipandang dalam menimbulkan keguncangan karena mengganggu keseimbangan masyarakat. Nah, perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi kewajiban adat. Di Bali masih dikenal 4 jenis tindakan pidana adat atau pelanggaran adat atau delik adat, yaitu tindak pidana adat yang menyangkut kesusilaan, tindak pidana adat yang menyangkut harta benda, tindak pidana yang berhubungan dengan kepentingan pribadi, dan pelanggaran adat karena kelalaian atau tidak menjalankan kewajiban terhadap desa adat. Begitu pula mengenai sanksi adat, di Bali terdapat 3 jenis sanksi adat yang dikenal dengan sebutan tridanda, yang terdiri dari arta danda, yaitu tindak hukum berupa dengan sebutan tridanda yang terdiri dari arta danda, yang tindak hukum berupa denda, jiwa danda, tindak berupa pengenaan penderitaan jasmani maupun rohani bagi pelaku pelanggaran, dan sanksi dan sangkara denda berupa tindakan hukum untuk mengembalikan keseimbangan medis. Nah,
Adapun sanksi-sanksi lain yang diberikan oleh warga Bali terhadap seorang yang melanggar asusila di Bali yaitu 1. Denda, yang kedua membuat upacara agama atau pembersihan, yang ketiga itu diramat atau karampang, dan yang keempat itu nyaicing banjar atau menjamur banjar. Nah, dari pengertian di atas itu kita berfungsi untuk mengatur tingkah laku masyarakat agar selaras dengan norma-norma dan tradisi serta tidak melanggar syariat. Siapapun yang melanggar hukum akan mendapatkan sanksi, sehingga hukuman yang diberikan tidak membedakan golongan atau latar belakang seseorang. Jadi siapapun yang melakukan pelanggaran asusila akan mendapatkan hukuman atau sanksi yang diberikan oleh warga Bali. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu materi ketiga tentang kasus asusila oleh wisatawan asing di tempat-tempat suci di kawasan Bali. Nah, dalam kasus tersebut itu melanggar apa aja sih? Nah, yang pertama yaitu kasus asusila oleh wisatawan terutama di tempat-tempat suci di kawasan Bali merupakan pelanggaran yang serius terhadap norma-norma sosial dan budaya setempat. Pihak berwenang di Bali biasanya akan mengambil tindakan hukum dan langkah-langkah preventif untuk menjaga keamanan serta keberlanjutan nilai-nilai budaya di wilayah tersebut. Nah, selain itu upaya pendidikan dan kesadaran kepada wisatawan juga untuk mencegah terulangnya insiden serupa. Sangat tidak pantas bukan? Dan juga melanggar norma sosial serta budaya. Pemerintah dan masyarakat setempat biasanya sangat prihatin terhadap perilaku semacam itu. Karena apa? Karena langkah-langkah hukum dan sosial budaya biasanya diambil untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran tersebut. Nah, tindakan asusila oleh wisatawan asing di tempat-tempat suci di kawasan Bali dapat melanggar beberapa aspek. Termasuk yang pertama, yaitu etika dan norma lokal. Nah, tindakan tersebut mungkin bertentangan dengan norma-norma sosial dan etika lokal di Bali, yang seringkali sangat memprihatinkan kesopanan dan penghormatan terhadap tempat-tempat suci yang ada di Bali. Yang kedua, yaitu ada hukum lokal. Beberapa tindakan asusila mungkin melanggar undang-undang atau peraturan setempat terkait moralitas atau penghormatan terhadap tempat-tempat suci yang ada di Bali. Yang selanjutnya, yaitu yang ketiga, ada penghormatan terhadap agama. Jika tempat tersebut memiliki nilai keagamaan, tindakan asusila bisa dianggap sebagai penghinaan terhadap nilai-nilai keagamaan dan kemungkinan melanggar norma-norma agama setempat. Lalu yang keempat, ada keselamatan dan keamanan wisatawan. Tindakan tersebut juga dapat menciptakan situasi yang tidak aman atau tidak nyaman bagi wisatawan lain, melibatkan faktor keselamatan dan keamanan bagi masyarakat yang ada di Bali. Satu lagi nih, penting untuk dicatat bahwa tindakan asusila di tempat-tempat suci atau kawasan wisatawan dapat menimbulkan dampak negatif yang luas, termasuk citra negatif terhadap wisatawan, dan mungkin berdampak buruk kepada pariwisata lokal, karena penegakan norma-norma sosial dan hukum setempat dapat menjadi respon terhadap pelanggaran semacam ini. Kemudian ada sanksi adat, yang dimana sanksi adat ini diterapkan untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia nyata maupun tidak nyata karena adanya gangguan hukum adat atau delik adat. Dalam masyarakat Bali itu sendiri terdapat atau dibagi menjadi 3 golongan sanksi adat. Biasanya disebut dengan pamidanda atau tridanda. Pada prinsipnya, pamidanda sendiri itu sebagai tindakan hukum yang bukanlah ditujukan untuk membalas atas tindakan pelanggaran, melainkan lebih ditujukan untuk mengembalikan harmonis antar masyarakat. Kemudian ada juga tujuan sanksi pidana yang menurut konsepsi adat itu sendiri adalah untuk mengembalikan keseimbangan kosmis, keseimbangan antar dunia lahir maupun antar dunia gaib, untuk mendatangkan rasa damai antar sesama warga masyarakat. Dalam 3 golongan tersebut, yang pertama adalah artadanda, yaitu suatu tindakan hukum berupa pengenaan penderitaan jasmani atau rohani, bisa berupa uang maupun barang.
di mana dalam arta danda itu sendiri termasuk ke dalam golongan sanksi dalam bentuk materi, yaitu membayar uang maupun menggantinya dengan harta benda. Yang kedua adalah jiwa danda, yaitu tindakan hukum bagi pelaku pelanggaran hukum dengan penderitaan jasmani melalui fisik dan psikis. Seperti contohnya adalah mengaksama, mapilaku, dan nyuaka atau meminta maaf. Kemudian yang ketiga adalah sangaskara danda, yaitu tindakan hukum untuk mengembalikan keseimbangan magis. Biasanya hukum ini tuh dalam bentuk upacara agama dan biasa dilakukan dengan ajaran agama Hindu. Demikian sanksi adat yang bisa diterapkan dalam salah satu contoh kasus asusila terhadap warga negara asing dalam kawasan suci di Bali. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video kami. Thanks for